Jadi Isra Mi'raj itu Isra, perjalanan di malam hari. Asra, yusri, isra'an, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik Nabi kita Muhammad SAW, berjalan, Allah jalankan bersama Burak dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain bersama Sayyidina Mikail alaihissalam, ditemani 2 orang malaikat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para anbiya alaihi wassalam, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Daud alaihissalam, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus bertemu para anbiya. Kemudian sampailah beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zalam, abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para alim ulama yang memuliakan guru agama, bil khusus sahibil bait, orang tua kita Haji Rodi, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panjangkan umur, diberkahi rezeki beserta keluarga beliau semua, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, terkhusus Al-Ustadz Zainal Ilmi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, tambahkan segala-galanya pada beliau, tambahkan bini beliau lagi, amin. Ya Ustaz, semangat saja. Alhamdulillah, ditambah kita ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditunaikan hajat kita semua, amin. Diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, dan diangkat derajat orang-orang tua kita dan guru-guru kita, bil khusus kepada sahibul haul Syekh Al-Allamah Urus Kumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa murabbina Syekh Muhammad Lutfi Yusuf bin Haji Muhammad Yusuf rahimahumullah ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga, dan orang-orang yang mencintai beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita sebertaan dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan beliau, memandang wajah beliau, masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini kita di bulan Rajab tanggal 10. Kalau Rajabnya berarti 11. Kalau Masehinya tanggal 10 2025. Kalau Rajabnya tanggal 11 Rajab 1446 Hijriah.
Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di bulan Rajab lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah tambah rezeki kita. Karena rezeki ini bertambah sesuai dengan penundaan daripada usia kita. Kita tidak akan mati kecuali rezeki kita habis. Berarti jatah hidup kita ini berkurang. Akan tetapi dengan kita gunakan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, maka menjadi berkah umur kita. Berkurangnya umur kita, berkurangnya jatah hidup kita, tapi insya Allah bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berkurangnya umur kita, jatah daripada waktu kita di dunia, tetapi begitu juga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sudah dibahas tadi Isra Mi'raj. Peristiwa tentang bulan Rajab. Ini bulan azim, bulan besar, bulan afdal setelah Ramadan, di mana ada peristiwa yang besar. Jadi Isra Mi'raj itu Isra, perjalanan di malam hari. Asra, yusri, isra'an, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik Nabi kita Muhammad SAW, berjalan, Allah jalankan bersama Burak dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam riwayat lain bersama Sayyidina Mikail alaihissalam, ditemani 2 orang malaikat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan Nabi Daud alaihissalam, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus bertemu para anbiya. Kemudian sampailah beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah sholat. Kemudian sidin boleh kembali, selesai Isra Mi'raj. Ya, untung dah. Itu aja peristiwanya. Peringatannya kan itu aja. Selesai sudah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada pelajaran penting. Makanya ayat tersebut menyebutkan pertama kali dalam surah Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Maka dimulai ayat itu tentang pentakdisan daripada Allah, pensucian daripada Allah, tentang kehebatan Allah. Maha suci Allah, maha suci yang menjalankan dengan hambanya. Siapa hambanya di sini? Sayyiduna Muhammad. Jadi hamba ini gelar yang tinggi, karena yang Allah akui di antara seluruh makhluk di dunia ini, yang namanya manusia, yang Allah akui sebagai hamba Allah hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Hari ini kita memang mengaku, kita berdoa, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, beri rezeki hamba ya Allah, tambahkan usia hamba ya Allah, hamba. Ini pengakuan kita. Nah, ini pengakuan kita. Namanya orang mengaku, kan tahu diakui gak ada. Kalau Sayyidina Muhammad langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi'abdihi, dengan hambanya.
menjalankan hambanya. Maka hamba di sini adalah Sayyidina Muhammad. Nah, kita mengaku hamba tapi belum tentu kita apakah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berusahalah kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba dunia, jangan menjadi hamba harta, jangan menjadi hamba wanita, jangan menjadi hamba-hambaan. Jadilah hamba Allah. Maka orang yang menjadi hamba Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang menjadi hamba dunia, dia akan dihinakan oleh dunia. Orang yang menjadi hamba kecantikan wanita, dia akan dihinakan oleh kecantikan wanita. Jadilah hamba Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci yang menjalankan. Karena ini peristiwa besar, bukan sekedar cerita, dongeng atau apa. Ini peristiwa besar yang pernah terjadi oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai hadiah daripada Allah. Karena kecapeannya Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama, beliau penuh dengan pengorbanan, kecapean. Sepulang daripada Taif, mendakwahi kaumnya yang menentang beliau, yang menghinakan beliau. Beliau tidak akan hina. Orang-orang Taif mengusir beliau, mencemooh beliau, melempari beliau, bahkan sampai berlumuran darah kaki Nabi SAW. Diusir beliau, capek dalam menyampaikan risalah Allah. Sesampainya di Masjidil Haram, beliau istirahat. Datang Sayyidina Jibril alaihissalam membawa Nabi SAW untuk dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu juga kejadian ataupun Yaumul Huzun, hari yang sangat sedih, di saat kematiannya daripada paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan kematian daripada istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan kematian daripada paman beliau Abu Talib. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Allah ingin menyenangkan Rasulullah. Allah ingin membawa Rasulullah SAW, memperlihatkan alam akhirat kepada Rasulullah SAW. Sepertinya seperti itu modelnya. Maka dibawalah Nabi berjalan. Itu dalam peristiwa Isra. Allah jalankan dalam keadaan yang sangat singkat. Kejadian yang luar biasa, yang tidak bisa diterima oleh akal. Makanya orang kafir dipadahkannya Rasulullah SAW itu ngoceh, migau, mahayal. Mana ada perjalanan daripada Mekah ke Palestina itu dikerjakan dalam satu malam, itu pun tidak sampai satu malam, sebentar betul kejadiannya. Dalam riwayat disebutkan sampai dudukkan Nabi yang tempat beliau Isra Mi'raj itu, beliau berangkat itu, kembalinya itu beliau itu masih hangat. Berarti kada sampai semenit. Setumat mana ada percaya orang-orang kafir. Tapi bagi orang yang punya basirah, yang punya keimanan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu ya Abu Bakar As-Siddiq tentang perjalanan Isra tadi malam? Ujar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lebih daripada ini ya Rasulullah, belum yakin, belum percaya. Makanya As-Siddiq, orang yang membenarkan. Karena ini peristiwa besar, maka dimulailah ayat tersebut dengan pensucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kada berjalan seorang. Nabi adalah dijalankan oleh Allah. Waktu itu kekuasaan daripada Allah. Langit, bumi, jarak itu semua kekuasaan daripada Allah. Maka kuasa Allah mengatur mau berapa singkatnya, mau seberapa panjangnya, mau seberapa dekatnya. Yang tadinya jauh Allah dekatkan, yang tadinya panjang Allah pendekkan, yang tadinya begitu panjang Allah ringkas waktu tersebut. Itu kekuasaan daripada Allah. Terserah Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra
Maka dimulai dengan keagungan daripada Allah. Karena ini peristiwa besar. Yang menjalankan adalah Allah, bukan berjalan sorangan Nabi SAW. Dan di tengah perjalanan musafirnya Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah tempat-tempat surga diperlihatkan, neraka diperlihatkan. Surga diperlihatkan, tempat-tempat orang-orang yang mengikuti. Wahai Muhammad, ini tempat orang-orang yang mengikuti engkau, orang-orang yang taat kepada engkau, orang-orang yang mengikuti risalah engkau. Di sini tempatnya. Seolah-olah seperti itu dilihatkan kepada Rasulullah SAW. Ini untuk umatmu yang taat kepada engkau, mengikuti jejak langkahmu, risalahmu. Diperlihatkan neraka, ini tempat orang-orang yang menolakmu, orang-orang yang tidak ikut dengan perintahmu, tidak ikut dengan agamamu. Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Semuanya diperlihatkan kepada Nabi SAW. Orang-orang, bahkan dunia pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul. Sehingga ada seorang nenek tua renta dengan perhiasan di tangannya, di lehernya, anting-antingnya, emas, banyak perhiasan. Tapi dia sudah tua betul, sudah kandur dah. Kulitnya kandur, lanjut, kewer-kewer dah. Memanggil Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Jibril, siapa itu ya Jibril? Ya Rasulullah, itulah dunia. Dunia sudah tua. Sebentar lagi dunia ini akan Allah hancurkan. Sebentar lagi dunia ini Allah akan ganti dengan akhirat, dengan kehidupan yang selama-lamanya. Disalah kehidupan kita yang sebenarnya. Nabi kita Muhammad SAW sudah diperlihatkan satu-satunya Nabi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perlihatkan surga, yang Allah perlihatkan neraka. Bahkan Nabi satu-satunya orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimi'rajkan Rasulullah SAW. Peristiwa Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus langit yang ketujuh, ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Sampai pada batasnya, Sayyidina Jibril pun angkat tangan, engkau naik sendiri wahai Muhammad. Ujar Rasulullah, ya Jibril, kita berangkat sama-sama, kawan nih, jangan ditinggalkan, teganya. Ujar Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku pada kawan mengawani. Selangkah saja aku melewati batasku ini, laharat, maka aku akan terbakar. Kada tahan cahaya Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah pun naik sendirian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sudah berjumpa dengan Allah. Nabi sudah sampai kepada Allah. Oh ini kada sedikit orang yang mengaku sampai. Yalah, sudah sampai. Akhirnya kada sembahyang lagi. Sampai kemananya mah? Sampai neraka. Sampai mana? Sudah sampai aja. Akhirnya kada sembahyang lagi. Tamat dah sholat. Ada ajaran tamat sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Bayangkan puncak kenikmatan ahlul jannah. Puncak kenikmatan ahli surga itu saat memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada hari yang dimana berseri-seri ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka memandang. Maka setiap hari Jumat Allah membukakan hijabnya untuk dilihat oleh orang-orang ahli surga.
Maka puncak kenikmatan orang-orang ahli surga saat melihat wajah Allah. Maka ribuan tahun terlupakan nikmat-nikmat surga. Terkesima semua ahli jannah melihat wajah Allah SWT. Itulah puncak kenikmatan ahli jannah. Nabi kita Muhammad SAW satu-satunya Nabi dan Rasul yang sudah dalam puncak kenikmatan melihat wajah Allah. Nabi berjumpa dengan Allah bukan ruh. Itu akidahnya Mu'tazilah, orang-orang yang sesat, zindik, kafir yang tersembunyi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi menghadap Allah peristiwa Mi'raj itu dengan jasad dan ruh. Ruh dan jasad, bukan ruhnya saja sebagaimana yang difahami ataupun yang dituduhkan oleh orang-orang zindik ataupun orang Mu'tazilah. Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peristiwa Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang termaktub dalam Al-Quran, barang siapa yang ingkar peristiwa Isra faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Karena dalilnya sabit di Al-Quran, jelas. Subhanalladzi asra disebutkan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi orang yang ingkar daripada peristiwa Mi'raj, apa kuciak-kuciak lo? Dengarkan dulu sini nah. Peristiwa Mi'raj karena gagal paham kan? Karena kada paham tak punya orang apa itu Mi'raj, apa itu Isra. Baik, peristiwa Mi'raj, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini tidak ada dalil dalam Al-Qur'an. Tapi sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat para ulama, orang yang ingkar peristiwa Mi'raj itu tidak dihukumkan kafir. Tapi kalau ingkar peristiwa Isra faqad kafar. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Qul salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bulan Rajab, bulan lipat gandakannya amal, bulan dilipat gandakannya dosa. Makanya disebut dengan bulan haram. Maka pesan Allah Ta'ala, jangan berbuat kezaliman di dalamnya. Baik, mudah-mudahan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga dalam perjalanan Nabi SAW sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di puncak kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi datang, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam riwayat at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini percakapan salam tahiyat Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi datang menghadap Allah berjumpa, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam sejahtera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan Nabi. Di Quran pun juga seperti itu. Tidak ada panggilan kepada Nabi kita Muhammad SAW langsung Allah panggil ya Muhammad, tidak ada. Allah panggil Nabi kita ya Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya ayuhan Rasul, ya ayuhan nabi, ya muzammil, qumil laila illa qul, ya ayuhal muzammil,
Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Panggilan Nabi kita Muhammad SAW, wahai orang yang berselimut, Yasin, Toha, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Allah sendiri menghitab dengan tidak panggil nama. Inilah kemuliaan Rasulullah, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain dikhitab ya Musa, ya Isa, ya Daud, ya Sulaiman, ya Ibrahim. Semua dipanggil dengan namanya. Tapi Nabi kita Muhammad tidak. Sampai bertemuan Nabi, ya ayuhan Nabi. Maka kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita agungkan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Nabi sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, puncak kenikmatan. Tapi Nabi kita tidak egois. Kenapa Nabi masih hakun turun ke dunia, turun ke bumi, berjumpa lagi dengan tumbuhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-abuan yang menentang Nabi SAW. Muyak, jika Nabi tinggal aja bang di sana, sudah puncak kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nikmat yang mengalahkan memandang wajah Allah. Nabi sudah bersama Allah. Kenapa Nabi mau turun lagi ke dunia? Karena Nabi tidak ingin nikmat sendiri. Nabi juga ingin umatnya nikmat dalam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan hadiah salat sebagai hubungan untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nabi SAW sudah mi'raj kepada Allah, maka kita pun juga diberi hadiah biar kita bisa mi'raj. Dengan apa kita mi'raj? Dengan salat. Maka orang yang salat sungguhnya dia telah mi'raj kepada Allah. Maka Nabi pun membawa hadiah yang penting langsung daripada Allah tanpa perantara Jibril alaihissalam, diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW 50 waktu. Jika 50 waktu sampai ke dunia, 2 menit sekali itu sholat. Ada harapan ada majelis gini, ada harapan ada kopi waletnya, ada harapan ada yang berucau-ucau di belakang tuh. Elah, dengar loh ikan-ikan. 2 menit sekali itu sholat. 50 waktu, tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang lain mengetahui akan lemahnya umat. Nabi Ibrahim, ya Muhammad, umatmu ini minta kepada Allah. Nabi Musa melihat, wahai Muhammad, minta Allah kurangi lagi. Kurangi. Bertemu lagi Musa minta kurangi 5, dikurangi 5. Sampai kepada Nabi Isa, tinggal 5 aja lagi. Bisa Nabi Isa minta lagi, wahai Muhammad, naik lagi, kurangi lagi. Jangan minta Nabi Muhammad SAW bisa 3 waktunya, jangan banget. Kita banyak waktu muncul, Pak. Ya Allah. Lawas ceramah kita jaga 3 waktunya gitu salat. Tapi jadi Rasulullah SAW, wahai Isa, wahai saudaraku Nabi Isa, aku malu dah Allah Ta'ala, 5 dah, tinggal 5 aja lagi, malu dah aku naik jadi Nabi SAW. Akhirnya 5 lah dibawa turun ke dunia. Maka sahabat yang punya kesiapan iman mendengar kabar tersebut, ya Rasulullah, kenapa enggak mau terima 50 waktu tuh? Ini juga, jangan ada haji bibi waktu itu, wah ini aja, nyaman nih nyawa ada lagi. Seorang awal 50 waktu supaya. 5 waktu aja lagi, alhamdulillah. Ini pun 5 waktu belang kambingan gawi, menghandap gawi kada-kada. Syukur juga ada belangnya masih. Orang ada jawabannya. Sembahyang, 5 waktu dijaga. Ya, penting kewajiban daripada Allah. Mi'raj kita, sehari semalam mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau sholat, ya, karena dalam sholat ini syariat sholat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu semua adalah ibadahnya nabi-nabi terdahulu, dirangkaikan dalam sholat. Rukuknya, sujudnya itu sesungguhnya ibadah semua daripada hamba Allah, termasuk malaikat. Malaikat ada yang Allah perintahkan sujud sampai hari kiamat. Ada yang Allah perintahkan mengikuti arasnya sampai hari kiamat, itu jadi ikutinya. Ada yang malaikat bertasbih subhanallah sampai hari kiamat. Ada yang malaikat sujud sampai hari kiamat. Maka kita umatnya Rasulullah SAW, Allah muliakan sholat itu rangkaian semua ibadah.
para anbiya dan malaikat seluruhnya. Di antara syariat para nabi yang mereka kerjakan sholat duhur aja sebuting. Ada para nabi yang sholatnya asar aja sebuting. Kita 5 waktu daripada sholat tersebut diberikan kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Satu kemuliaan. Ibadahnya banyak, umurnya pendek, di akhir zaman masuk surga buru-buru. Jaka umat dulu masih hidup culas, ya kan? Culas ya umatnya Rasulullah ya. Umur handap, ya kan? Di akhir zaman, ibadahnya bilang lemah. Maka jadi pesan daripada guru sekumpul. Nah, ini pesan di sini dikatakan. Sebuting barang kita ambil manakib sidinnya. Jadi sidin semangat kanak-kanak dalam beribadah itu semangat. Baca Quran semangat. Jangan semangat baca Quran ya. Ini bahari mang bahari. Wah, ini mungkin Quran kada main lagi ya. Dulu orang baca Quran mah lembar-lembar halaman sampai cerita-cerita palui dalam itu dibacanya juga. Itu Quran bahari. Kurang halamannya aja lagi. Karena pernah absen sampai berlangganan tukang koran bersepeda timbainya. Oh iya, koran tiap pagi langsung duduk di meja lalu kopi segelas, semangat baca, habis halaman dibaca. Sekali baca Quran di sini, masya Allah, tabarakallah. Baca Quran, cobai duduk membuka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2 kali dah menguap. Wah, anjir a'udzubillah karena muka setan. A'udzubillah, salah a'udzubillah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pakai shin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana ada muka setan. Belajar, bujur datangi ustaz didatangi, belajar Al-Qur'an kayak pegadang bujurnya saat baca a'udzubillah yang benar. Masalahnya biar pian 100 kali a'udzubillahnya mau nangka itu karena buka iblis. Jadi iblis jadi setan lain undang itu karena bukanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Pakai shin. Nah, belajar. Datangi ini kayak hurufnya. Nyetor. Datangi. Imam kita banyak, ustadz kita banyak, Ustadz Haidir dari sini, Ustadz Ilmi. Macam belajar. Kekanakan nih generasi jangan sampai gak bisa baca Quran. Mau HP kuota aja lagi nggak cukup, kurang kuota aja lagi. Ada aja HP, Quran di HP ya, pret kartu buka juga. Ya, belajar Quran bujur-bujur. Jangan belajar lewat Google, itu tidak sanatnya. Ya, belajar itu dengan sanat, duduk dengan ustaz, belajar dengan keberkahan, belajar dengan thariqahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka aja guru kita, guru sekumpul, semangat baca Quran. Berdoa, semangat berdoa, angkat tangan bujur-bujur, angkat tangan itu. Jangan berdoa diandak di batis nah, di paha diandak. Amin. Berdoa kayak orang garing, takutan kabul. Berdoa, angkat tangan kayak ini nah, angkatnya. Ya Allah, amin ya Allah. Koler sekali bedung, kersing turunan. Kapit 10 masih ini nah, habang. Wah ini turun guplah orang keren, bahari bang. Nah, ini turun kelihatan orang boyang, guplah orang, mati terus. Bedung semalaman mah, bini makam di rumah madangi. Mana abahnya nih ya? Kayaknya mau kopi segelas orang bedung. Kurang jamnya aja lagi. Kayak itu nah, jangannya nikmat berdoa tuh kayak itu. Sembahyang, ini tarawih sumat lagi Ramadan. Imam bina panjang, batukan dia lalu jamaah di belakang. Batuk. Apa maksudnya tuh? Maksudnya tuh apa? Kepanjangan mamai, handape. Nang tuha banyak alasan nang tuha. Nang tuha dijual, nang tuha aja kuat-kuat berdiri. Nah, daripada semangat sekali mau unjur. Nah, padang tagah berdiri, bercalak batis nah. Kalau tahu hujan dari tuan kalau bergarap, hakun dia berjam-jam berdiri. Nah, hujan panas nah, ya hadanginya tuh bang.
ada pengalaman beliau. Kencak unjun beliau. Berapa modalnya? Bensinnya, unjunnya, umpannya, HP nah, minuman makannya pulang. Ya lah. Nang dicari apa geram? Ke pasar tuh karakan iwak lah. Berapa kilo anda? Tapi lain. Orang mau unjun tuh lain. Nang larang tuh nang jerujutnya tuh nah larang. Nah itu nang kereta harganya. Nah itu nang larang. Jerujutnya itu. Nah, makanya kenikmatan. Nah alangkah nikmatnya nang itu nah. Karena menjiwai sepenuhnya wani berkorban. Karena senang. Pertama itu ibadah dulu. Kita tanamkan kecintaan kepada sholat. Kenikmatan dalam sholat kita tanamkan. Nah, kalau sudah semangat cinta dalam sholat, ayo mulai latihan sembahyang, panjangi sedikit, nikmati, resapi, pahami ayat yang dibaca, pahami Fatihah yang dibaca. Nah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, paling kadang paham maknanya, mengerti apa yang dibaca, sehingga sholat kita itu bermakna. Sampai kita mendapatkan kelezatan. Ujar Nabi, qurratu aini fi shalah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz kita. Penyejuk mataku itu sholat. Kapan? Jadi penyejuk mata sholat itu kapan? Kalau kita ada melatih. Nah, maka jangan kita dustai diri kita. Mampu kita berdiri di hadapan Allah 1 jam, mampu. Ya, tapi di saat kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala, sholat panjang-panjang, imam kada panjang benar juga, paling panjang sehalaman, yang wajib, paling panjang sehalaman. Nah, itu sudah lain, dah gelisah, udah gatuk sana gatuk sini, pebaya salam 2 rakaat, hilang udah orang nggak, udah ingat akan ke masjidnya aja, nah, pindah masjid lain, sekanya imamnya situ pulang, karena apuk dia, tambahin lagi. Mudah-mudahan kota bangun puasa ini semangatnya. Nah, kita panjangi sembahyang, kita hidupkan malam-malam ini di Banjarmasin banyak yang tutup masjid dah 1 juz. Dulu waktu 2004 kami mulai di Masjid Jami itu mulai, alhamdulillah alisan buka, masjid Mandiri buka sejus, banyak masjid. Sekarang ya imbah pas nang corona semalam tuh bang dah. Mulainya di situ tuh dah habis dah. Mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Ya minimal kita bulan Ramadan kita jaga puasa di siang hari, tarawih di malam hari, sahur bersama keluarga kita, dan kita baca Al-Quran. Kita hidupkan rumah kita dengan Al-Quran, dan kita ta'azimkan di bulan Rajab ini karena ada peristiwa besar, yaitu dengan perintah sholat sebagaimana beliau sampaikan tadi. Inilah peristiwa yang paling penting sebenarnya, dan kesuksesan majelis kita, pertemuan kita yang bisa kita amalkan saat nantinya kita subuh berjamaah semuanya insyaallah. Ceramah panjang-panjang, sekalinya subuh udah sembahyangnya Pak. Iya. Nah, insyaallah kita niatkan kita sholat subuh berjamaah, maghrib, isya semuanya dengan cara baginda Rasulullah SAW. Kecuali udzur benar. Insyaallah kita niatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Kita bisa dimudahkan untuk kita menghidupkan dari malam Rajab, kemudian juga malam Sya'ban, dan sampai bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada bahasa ulun, kata-kata ulun yang tidak berkenan di hati sampean bertahan, ulun minta halal, minta maaf, minta ridha, minta ikhlas. Mudah-mudahan majelis ini menjadikan nantinya ampunan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la